Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok kita, silahkan untuk menandatangani daftar hadir supaya saya tahu siapa saja teman-teman yang sudah hadir. Lalu setelah selesai, silahkan kembalikan kepada saya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya berharap kita dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Untuk memulai kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Di sini saya akan membawakan doa dengan agama Kristen dan agama yang lainnya menyesuaikan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Bapa. Bapa, terima kasih pada hari ini kami sampai di tempat ini dengan keadaan baik-baik saja. Bapa, sebentar lagi kami ingin memulai konseling kelompok kami Bapa. Kiranya Bapa yang memberkati kami, kiranya apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kami Bapa yang menyelesaikannya Bapa. Bapa yang membukakan jalan pintu keluarnya Bapa. Banyak salah dosa yang kami perbuat Bapa, kiranya Tuhan yang menghapuskannya. Inilah doa anakmu melalui Putra-Mu yang kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah teman-teman, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Adapun pengertian dari konseling kelompok adalah salah satu bentuk layanan yang membantu memecahkan masalah pribadi anggota kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dan tujuan dari konseling kelompok kita ini adalah di samping mengetaskan masalah anggota kelompok, juga bertujuan untuk mengembangkan aspek kepribadian anggota kelompok yang lain seperti berani berbicara di muka umum, berani menanggapi pendapat orang lain, dan mampu bertenggang rasa. Adapun latar belakang yang dilakukan dari kegiatan konseling kelompok adalah karena banyaknya masalah yang dialami yang tidak dapat diselesaikan dengan cara sendiri. Semua anggota kelompok memiliki kesempatan untuk mengungkapkan masalahnya, bertanya, berpendapat, menanggapi pendapat anggota kelompok yang lain dengan menggunakan bahasa yang tidak menyinggung perasaan anggota kelompok. Di dalam kegiatan konseling kelompok ada 4 azas yang harus kita pegang atau kita patuhi. Yang pertama yaitu azas keaktifan. Diharapkan kepada setiap anggota kelompok itu aktif dalam berpendapat maupun memberikan solusi yang dibahas. Lalu yang kedua itu ada azas keterbukaan, di mana anggota kelompok itu diharapkan saling terbuka. Sebagai PK, saya sebagai PK dan kalian sebagai anggota kelompok perlu saling terbuka untuk kepentingan pemecahan masalah yang kita bahas. Lalu yang ketiga itu ada asas kenormatifan. Dalam layanan kegiatan konseling kelompok itu kita tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku. Siapa yang mau menyampaikan masalah atau ide atau pendapat silahkan tunjuk tangan. Lalu yang keempat itu ada asas kerahasiaan. Segala sesuatu yang dibahas dan dibicarakan dalam kegiatan kelompok ini hanya saya sebagai PK dan kalian sebagai anggota kelompok yang tahu apa yang kita bicarakan dalam kegiatan konseling kelompok ini, dan tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Lalu yang kelima itu ada asas kesukarelaan. Diharapkan kita semua dengan sukarela tanpa ragu-ragu atau merasa terpaksa masing-masing menyampaikan masalah yang dihadapi. Untuk lebih mengakrabkan kita semua, marilah kita memainkan sebuah game yang berjudul Aku Tahu, Aku Paham, Aku Bisa. Mari kita berdiri teman-teman. Jadi teman-teman, gamenya itu seperti aku paham, aku bisa, dan itu nanti kita masuk ya teman-teman. Kita mulai 1, 2, 3 ya. Tahu, aku paham, aku bisa, dan tahu, aku paham, aku bisa, dan tahu, paham, bisa, paham, tahu, aku paham, aku bisa, ya. Kalau saya karena teman-teman kurang semangat, ini tambah cepat lagi teman-teman. 1, 2, 3 ya. Tahu, aku paham, aku bisa, dan tahu, aku paham, aku bisa, dan tahu, paham, bisa, paham, tahu, aku paham, aku bisa, dan teman-teman. Baiklah teman-teman, semua anggota kelompok memiliki kesempatan untuk mengungkapkan masalahnya, pendapat, bertanya, menanggapi pendapat dan memberikan solusi dengan mengungkapkan bahasa yang tidak menyinggung perasaan oleh anggota kelompok yang lainnya.
Apakah teman-teman semuanya sudah siap untuk melakukan kegiatan konseling kelompok hari ini? Siap. Bagus. Teman-teman, marilah kita mengucapkan janji. 1, 2, 3 ya. Kami dengan hari ini menyatakan bahwa kami sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan semua data dan keterangan dari anggota kelompok atau siapapun juga, yaitu semua data dan keterangan dari anggota kelompok atau siapapun juga, yaitu data keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas permasalahan yang keempat. Silahkan kepada saudara untuk menjelaskan masalahnya. Baik, di sini saya akan menceritakan masalah saya yang belum saya atasi. Dan di sini aku itu sering merasa cemas, terlalu berlebihan, sering overthinking, kayak setiap hari pasti ada lah gitu. Ya, aku sering merasakan gimana ya, kalau contohnya aku bilang kayak gini sama orang lain, orang itu kesal nggak sama aku. Orang itu sakit hati nggak sama aku ucapan aku gitu. Mulai dari SMP sampai sekarang itu kayak susah kali ku atasi. Walaupun sering dibilang orang tua aku ya nggak usah peduli sama apa pikiran orang itu kan sesuatu yang nggak bisa kendalikan. Tapi sama aku itu sulit kali untuk mengatasi itu, sulit kali untuk mengontrol itu. Jadi terkadang karena cemas yang terlalu berlebihan ini, kadang dan sangat sering aku nggak menjadi diriku sendiri. Kayak kalau aku di lingkungan luar itu kayak nggak merasa nyaman gitu. Kayak aku lebih suka di kamar gitu atau di rumah, lebih nyaman daripada berkomunikasi sama orang lain gitu. Karena aku takut kalau contohnya bercanda gitu kan. Karena memang udah pernah kejadian, karena pernah aku bercanda sama temanku kan. Ya, aku mengungkapkanlah di situ semua diriku sendiri kan. Ada temanku yang masih sakit hati sama canda-canda aku. Jadi kami sekarang agak gimana? Iya, agak sering terus dia kan kayak agak menjauh lah gitu kan. Jadi mulai dari situ kayak aku takut gitu loh. Kayak ngomong canda-canda sama orang lain terus ngasih saran apa-apa jadi takut gitu loh. Nah, karena cemasan ini seringkali aku overthinking, terlalu berpikir berlebihan. Kalau ngasih sesuatu atau saran pun sama orang lain, dia takut gitu loh. Takut nanti orang itu jadi merasa siapa sekali bilang gitu kan. Jadi itu seringkali membuat pikiranku jadi berlebihan. Pernah aku sampai nangis gitu pas mau tidur karena gimana ya caranya susah kali aku beradaptasi dengan teman-temanku, dengan lingkungan sekitar. Dan kecemasan berlebihan ini juga kadang membuat aku bisa tegang gitu. Kayak gerakan fisikku juga kayak merasa dibatasi oleh kecemasan itu. Dan kadang kayak stres lah pokoknya gitu. Kadang aku nggak bisa mengendalikan pikiranku sendiri. Ya gitu. Itu masalahnya. Baiklah teman-teman, sebelum kita membahas apa faktor penyebab dari masalah ini, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Silakan, sudah lihat. Pertanyaan saya untuk pada saat tadi kan katanya ada kalau misalnya kadang karena kecemasan tadi itu bisa membuat tegang gitu kan. Nah, pada saat kamu mengalami situasi yang kayak gitu, terus caranya untuk meredakan, stabilkan dirimu lagi tuh kau kayak mana caranya? Kadang kalau tegang itu agak lama gitu, kadang satu hari itu tegang gitu. Jadi untuk mengatasi itu biasanya aku tidur gitu. Contohnya Tegang yang dimaksud tegang seperti ini kah, atau nggak tahu ngapain, atau diam aja gitu? kalau tegang itu aku biasanya kayak bingung gitu memutuskan Kayak terhambat ya, terhambat gitu. Kadang gimana ya, kalau cari solusi ataupun berpikir itu kadang jadi susah gitu karena saking tegangnya. Jadi biasanya untuk mengatasi itu biasanya aku tidur, kalau enggak bermain handphone sebentar untuk mengalihkan perhatian. Jadi ada gejala fisik yang lain selain tegang itu? Karena kecemasan ini ada nggak gejala fisik yang lain selain tegang itu? Kalau sekalian selain tegang ada, karena
pernah ke dokter juga, katanya karena kecemasan ini gangguan pencernaan gitu. Jadi kadang sakit perut gitu tiba-tiba, terus kadang pusing tiba-tiba. Ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Silahkan kepada saudari. Saya ingin bertanya, apakah pernah merasa mengalami gejala lain seperti kurang konsentrasi dan sulit tidur gitu? Kalau sulit tidur itu jarang terjadi, tapi kalau sulit konsentrasi itu sering terjadi gitu. Kadang susah untuk fokus terhadap suatu hal gitu. Kadang karena overthinking itu jadi aku nggak bisa mengendalikan pikiranku sendiri gitu untuk konsentrasi pada suatu hal. Jadi kadang itu membuat aku tidak merasa kurang percaya diri sama diri sendiri. Jadi karena susah itu aku konsentrasi, jadi aku kurang percaya diri dan pernah merasa rendah diri gitu. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Silahkan saudari. Karena merasa badan itu panas sendiri jika saat kecemasan berlebihan. Kalau untuk kondisi tubuh saya yang panas dingin itu nggak pernah terjadi, tapi saya yang paling sering itu tegang, terus jantung berdebar-debar, sama saya tiba-tiba pernah sakit perut gitu. Itulah yang membuat saya ya sampai sekarang itu kayak sering lemas gitu. Silahkan saudari. Saya ingin bertanya, apakah di keluarga yang memiliki riwayat kesehatan mental? Kalau keluarga saya nggak ada. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Baiklah. Baiklah teman-teman, setelah beberapa pertanyaan, silahkan teman-teman bertanya kepada faktor penyebab dari masalah. Silahkan. Saja faktor rasa kecemasan berlebihan. Faktor penyebabnya itu yaitu pernah merasa insecure, merasa rendah diri pada waktu SMP SMA gitu, karena saya sering dulu membandingkan diri saya dengan orang lain gitu. Kok bisa ya teman-teman saya bisa cepat akrab dengan orang lain gitu, dia bisa ceria gitu, kayak gimana caranya biar bisa lebih mudah beradaptasi dengan orang lain gitu. Saya terkadang merasa saya lebih rendah dari seseorang yang saya suka. Contohnya ada teman saya waktu SMA itu pintar orangnya, dapat berkomunikasi dan bermain dengan teman dengan baik. Jadi pas SMA itu saya sering merasa insecure dengan dia gitu. Walaupun saya berusaha untuk menjadi diri saya sendiri, terkadang saya tidak nyaman karena jika saya melihat kondisi atau raut muka dari teman saya itu, kadang saya kurang nyaman gitu. Terus selain insecure itu, saya juga pernah dibully kecil-kecilan gitu lah pas SMP kan, jadi sampai sekarang itu masih membekas di hati saya. Baiklah teman-teman, setelah mendengar dari faktor penyebab permasalahan, apakah ada solusi dari teman-teman sekalian? Silahkan sudah. Itu mungkin untuk ini nggak usah terlalu memikirkan pendapat teman-teman, karena kan namanya kita manusia ini semua orang berproses. Nggak ada yang lahir dunia ini langsung sempurna, pasti mereka juga ada deg-degannya, ada ininya. Kalau misalnya pun mereka ngomongin dari belakang gitu kan, udah biarkan aja, anggap aja itu angin lewat, nggak usah terlalu dipikirkan. Ya kalau menurut kita benar, ngapain kita harus memikirkan orang lain gitu. Menurut saya mungkin seperti itu. Masih ada teman-teman? Silahkan. Solusinya adalah coba cari teman yang benar-benar yang kamu rasa dia benar-benar sama dengan sifatmu, sama dengan humormu. Terus coba kalau
kalau misalnya kamu merasa panik, coba cari kegiatan yang bisa menghilangkan itu, seperti mendengar musik atau membaca buku seperti itu. Nah, ada lagi teman-teman, silahkan sudah. Solusi yang dapat saya berikan kepada mungkin pada saat rasa tegang yang seperti dikatakan tadi, untuk tarik nafas pelan-pelan, seperti kayak belakangan ini saya ada nonton podcastnya psikolog, tadi ceritanya sama juga dengan Yemi, kecemasan yang berlebihan gitu. Terus saran dari dia tadi kayak bisa tarik nafas dengan teknik 3-4-3, kayak Yemi tarik nafas selama 3 detik, terus Yemi tahan 4 detik dan mengeluarkan dari mulut selama 3 detik juga. Jadi kayak itu, katanya itu bisa membantu mengurangi kecemasan berlebihan tadi. Masih ada teman-teman? Silahkan. Solusinya itu berpikir positif, janganlah terlalu berpikir negatif. Baik teman-teman, setelah mendengar solusi-solusi dari teman-teman, apakah komitmen dari saudari mendengar solusi-solusi tersebut? Komitmen saya yaitu saya akan berusaha untuk tidak memikirkan perkataan orang lain terhadap saya. Jika saya merasa bahwa tindakan saya dan perkataan saya itu benar dan tidak masalah, maka saya akan mencoba untuk tidak memikirkannya terlalu berlebihan, terlalu lebih dalam. Kedua, saya akan berusaha untuk mencari teman yang dapat menerima saya, yang umurnya itu sesuai dengan diri saya. Yang ketiga, jika saya merasa tegang atau panik tiba-tiba, saya akan mencoba teknik pernapasan yang seperti dikatakan oleh Nabila. Dan yang keempat itu, saya akan berpikir lebih positif lagi terhadap diri saya dan pada teman-teman saya. Baiklah teman-teman, setelah kita mendengar komitmen dari saudari, marilah kita bermain game untuk mengukuhkan komitmen. Silahkan berdiri teman-teman. Jadi teman-teman di sini, teman-teman akan mengikuti apa yang saya katakan, memegang putih, memegang hidup, ataupun memegang putih. Tetapi teman-teman harus melihat ke saya, tetapi saya akan memegang ini. Oke, jadi siap teman-teman. Pegang putih, pegang hidup, pegang jidat. Baiklah teman-teman. Baiklah teman-teman, waktu kita sudah hampir habis. Apa saja kemajuan yang teman-teman dapatkan dari kita mendengarkan permasalahan dari saudari? Silahkan saudari. Mungkin kemajuan yang saya dapatkan, kalau misalnya saya sebagai bisa akan menerapkan hal yang dikatakan oleh itu. Baik, ada lagi? Silahkan saudari. Selalu berpikir positif. Silahkan saudari. Mungkin ya, ketika saya merasakan apa yang dirasakan oleh kayak seperti tegang atau dan lain-lain itu, mungkin saya akan mencoba berolahraga untuk mengurangi rasa kecemasan tersebut. Ada lagi? Baiklah teman-teman, setelah mendengarkan kemajuan dari teman-teman sekalian, adakah kesan dan pesan dari teman-teman setelah kita mengikuti konseling kelompok hari ini? Silahkan saudari. Pesan saya senang bisa mengetahui bagaimana cara mengatasi kecemasan berlebihan, dan pesan saya semoga kedepannya mengurangi kecemasan berlebihannya. Ada lagi teman-teman? Silahkan saudari. Pesan saya merasa bahagia, terus kesan saya juga kami semua menjadi tahu permasalahan yang selama ini, dan kami sedikit memberikan solusi yang mungkin bisa untuk ke depannya. Baik, ada lagi teman-teman yang ingin menambahi kesan dan pesan? Oke, baiklah teman-teman, kapan lagi kita akan melakukan konseling kelompok kita setelah ini? Baiklah saudari. Mungkin hari ini, tapi selesai makan dulu di jam 1 mungkin di ruang 720304. Baik.
Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup konseling kelompok kita, marilah kita berdoa. Di sini saya akan membawakan doa dengan agama Kristen dan yang lainnya untuk menyesuaikan. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Bapa. Bapa, di mana di hari ini kami sudah selesai melakukan konseling kelompok. Kiranya Tuhan yang memberkati kami Bapa. Apapun yang kami sudah sampaikan, apapun yang saudari tentang masalahnya, kiranya solusi-solusi yang diberikan teman-teman dapat berguna kepadanya Bapa. Banyak salah dosa yang kami perbuat, kiranya Tuhan yang menghapuskannya. Inilah doa anakmu melalui Putramu yang kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah teman-teman, sekian dari konseling kelompok kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.